Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armada dengan NPM B1A02255. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan dua bab untuk mata kuliah pilihan bebas, yaitu Kejahatan Mayantara yang diampu oleh Ibu Mardatila SHMA dan Asep Suherman SHMA. Di mana buku yang saya pilih yaitu Kejahatan Mayantara atau Cybercrime yang ditulis oleh Dr. Abdul Wahid SHMA dan Muhammad Labid SHMA. Di mana buku ini diterbitkan oleh PT Rafika Aditama untuk cetakan pertamanya yaitu di bulan Maret 2005 dan cetakan kedua pada bulan Juni 2010. Bukti bahwa memang buku ini saya beli untuk kepunyaan sendiri dan sudah saya namai dengan nama saya sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini tugas presentasi atau video yang saya buat yaitu untuk menjelaskan dua bab dari buku yang sudah saya beli, di mana bab yang saya pilih yaitu bab 1 dan bab 2, di mana bab 1 berjudul Globalisasi Teknologi dan Globalisasi Kejahatan, dan bab 2 yaitu Eksistensi Kejahatan Mayantara. Tanpa membuang waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan atau uraian yang akan saya sampaikan. Baiklah, slide pertama yaitu perkembangan kejahatan di era globalisasi. Apa yang sekarang disebut sebagai globalisasi pada dasarnya bermula dari abad ke-20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa. Sebut misalnya perusahaan multimedia sekarang ini, mereka sedang terlibat kompetisi memperebutkan pasar global. Mereka bersaing untuk menguasai dunia informasi yang kemudian bisa dijual ke pasar internasional. Bangsa-bangsa lain yang belum banyak mengenal informasi baru kemudian terlibat persaingan untuk membeli atau mengaksesnya dengan harga yang mahal, baik harga dengan pengertian ekonomi maupun harga moral, ideologi, dan agama. Sebagai fenomena baru globalisasi, belum memiliki definisi yang mempan, kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantungnya dari sisi mana orang melihatnya, ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau sejarah proses sosial atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru atau satuan ekosistem dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi, dan budaya masyarakat. Memang sejarah telah mengukir potret kehidupan manusia dan bangsa-bangsa lain di muka bumi dengan sangat mudah. Mengecilnya dan bahkan hilangnya batas-batas wilayah sama artinya dengan membuka dan memperluas terjadinya komunikasi atau dialog global. Sekat-sekat yang membedakan antara satu bangsa dan bangsa lain telah digeser oleh pola lintas komunikasi global. Manusia dan bangsa-bangsa di muka bumi ini telah membangun rumah baru oleh kemajuan teknologi informasi. Nah, rumah baru yang dibangun melalui keunggulan teknologi satelit setelah menjadi konstruksi yang berisi multipolaritas bangsa-bangsa di muka bumi, di mana kita bisa berkenan dan mengadakan komunikasi dengan gampang. Kita bisa mengakses modena bangunan rumah tangga dari suatu bangsa lain. Kita dapat dengan mudah dijadikan sebagai bahan leluconan oleh bangsa-bangsa lain karena mereka tahu tentang diri kita dan bahkan bukan tidak mungkin lebih tahu dibandingkan kita sendiri. Selanjutnya yaitu B, kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Pertama yaitu teknologi dan globalisasi. Teknologi pada dirinya sendiri adalah tidak baik maupun tidak jahat, dan menyalahkannya adalah seperti mencela gunung es karena telah menenggelamkan kapal Titanic. Jelaslah dosa itu tidak dapat ditemukan pada teknologi, melainkan dalam penggunaan yang dapat dilakukan padanya. Dikutip dari Emandumo O'Gorman atau pengutipnya yaitu Edmundo O'Gorman. Kita ketahui bahwa salah satu kata yang sedang in masa kini adalah kata global atau sejagat raya. Dunia dewasa ini sedang diwarnai oleh global politics, global teknologi, global ekonomi, global market, dan global strategi. Bahkan bumi tempat kita berada pun tidak terlepas dari predikat global, yakni global village. Global teknologi
merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama globalisasi. Karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep desa dunia, tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak mengepakkan sayap-sayapnya jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain pembangunan peradaban dunia yang tak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi. Kekhawatiran kita semakin jelas, manusia telah terlena dalam kehidupan teknologi, mendewakan teknologi, atau menurut istilah John Naisbitt, manusia tengah mabuk teknologi. Salah satu gejalanya kita takut tapi sekaligus memuja teknologi. Walaupun konsep globalisasi itu sendiri dinilai positif bagi sementara pihak, juga terkandung di dalam dimensi negatif. Sebagai contoh, ciri positif global market yang membawa peluang perluasan pasar dan keberagaman konsumen juga mengandung dimensi negatif. Dengan kerasnya kompetensi antar presiden dunia, sama halnya dengan arus informasi global yang akurat dan cepat, bagi sementara pihak merupakan sarana infiltrasi kultural ideologis yang membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai budaya setempat. Untuk itu penggunaan parabola misalnya di sementara negara dibatasi bahkan dilarang. Dua, yaitu teknologi perubahan dan kejahatan. Memang kita tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi sehingga seperti masyarakat dewasa ini sangat bergantung dengan teknologi, baik hal-hal positif maupun negatif. Ditulis oleh Sardar tahun 1989 yang mengutip pendapatnya Jean-François Lyotard bahwa ada kemungkinan negara-negara bangsa pada suatu hari akan berjuang untuk mendapat menguasai informasi, persis seperti mereka berjuang untuk mendapat menguasai wilayah dan menguasai akses ke dan mengeksploitasi bahan-bahan mentah dan tenaga murah. Sebuah bidang baru terbuka bagi strategi industrial dan komersial di satu pihak, dan strategi-strategi politis serta kemiliteran di pihak lain. Perjuangan atau kegigihan untuk menguasai, memperebutkan, dan mengeksploitasi informasi telah mengisi kehidupan manusia. Mereka seperti akan menjadi manusia-manusia yang kalah, konservatif, dan jauh dari kemodernan. Jika tidak menjadi pendahulu dan penguasa informasi, dengan menguasai informasi, kita memposisikan atau diposisikan oleh kekuatan teknologi sebagai rezim lain di dunia lain ini. Yang tentu saja kemudian benda material yang bernilai praktis seperti mobil, pesawat, televisi, serbuk, sabun buatan, kendaraan ruang lalu angkasa, dan serat buatan adalah hasil teknologi, atau technology is the activity by which man devise and create material objects of practical value. Automobile, television set, synthetic detergent, cybercraft, and synthetic cyber of product of technology. Subbab pembahasan terakhir di bab 1 yaitu C. Globalisasi, kejahatan, tantangan bagi Indonesia. Kejahatan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia, di samping membawa dampak positif dalam arti dapat didaya gunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.S. Hatapi telah menyatakan dalam tulisannya bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksananya. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan cybercrime. Bardanawawi Arif menggunakan istilah tindak pidana mayantara untuk menunjuk jenis kejahatan ini. Walaupun kejahatan ini belum begitu diketahui secara umum, namun The Federal Bureau of Investigation atau FBI dalam laporannya mengatakan bahwa tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai cybercrime telah meningkat 4 kali lipat sejak 3 tahun belakangan ini, di mana pada tahun 1988 saja telah tercatat lebih dari 480 kasus cybercrime terjadi di Amerika Serikat.
Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan jaringan internet sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki dunia sebagai negara kriminal internet. Karena itu, tidak heran apabila saat ini pihak luar negeri langsung menolak setiap transaksi di internet dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh Indonesia. Pada bulan Januari sampai Februari 2002 saja, pihak Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap 109 kasus tindak pidana TI atau teknologi informasi yang dilakukan oleh 124 tersangka WNI yang melakukan aksinya di berbagai kota di Indonesia. Ini bersumber dari Pikiran Rakyat tanggal 2 November 2002. Masuk ke bab 2 yaitu eksistensi kejahatan Mayantara, pengertian internet dan sejarah cyberspace. Dalam sebuah situs di internet yaitu www.mypersonallibraryonline.com, internet atau internet network didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi maupun perorangan. Dalam definisi ini, tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut dengan LAN atau Local Area Network, dan WAN yaitu Wide Area Network. Sementara the US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai International Network of Interconnected of Computer dalam Julio Gemma tahun 2000. Artinya, jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan berbeda dengan definisi di muka. Dari definisi ini terlihat dimensi internasionalnya, artinya bahwa jaringan antar komputer tersebut melewati batas-batas teritorial suatu negara. Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol Transmission Control Protocol Internet Protocol, di mana internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata atau real sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilometer dari tempat kita berada. Dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, mengobrol, belanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya dalam kehidupan nyata. Howard Wright Gould menyatakan cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Berkaitan dengan cyberspace ini, Agus Raharjo mengatakan, cyberspace sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer atau computer mediated of communication. Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual atau maya. Realitas atau alam baru yang terbentuk oleh medium internet ini pada perkembangannya menciptakan masyarakat baru sebagai warganya yang dalam istilah penggunaan yang memperhati internet lazim disebut dengan netizen. Pada gilirannya, realitas baru yang terbentuk oleh medium internet ini membawa perubahan paradigma dalam kehidupan umat manusia. Kehidupan manusia tidak lagi hanya merupakan aktivitas yang bersifat fisik dalam dunia nyata atau real, belaka aktivitas akan tetapi menjangkau juga aktivitas non-fisik yang dilakukan secara non-virtual atau virtual. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah singkat internet. Perkembangan teknologi komputer seiring dengan perkembangan teknologi di bidang teknologi telekomunikasi pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpaduan antara kedua bidang teknologi tersebut. Perpaduan keduanya membentuk piranti baru yang dikenal dengan nama internet. Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. Dalam suatu sistem jaringan komputer atau computer network system, terdapat suatu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam suatu sistem komunikasi elektronik. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu gedung yang disebut dengan LAN atau Local Area Network. Di gedung lain ada juga LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu, akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut dengan WAN atau
Wide Area Network. Beberapa WAN ini dapat dirangkai lagi menjadi WAN yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi sudah menjadi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu maka disebutlah dengan internet. Nah, sejarah dan perkembangan internet ini tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang dimulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia II. Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET, US Defense Advanced Research Project Agency. ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat satu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari permusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila suatu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Dikutip dari My Personal Library Online. Di subbab pembahasan bab 2 terdapat 3 pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu satu pengertian kriminologi, kedua pengertian kejahatan, dan yang ketiga yaitu pengertian kejahatan menentara atau cybercrime. Yang pertama yaitu pengertian kriminologi. Di sini saya mengambil pendapat dari Bonger yang memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang dimaksud mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya termasuk mempelajari penyakit sosial seperti pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme. Yang kedua yaitu pengertian kejahatan. Di sini secara empiris, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis, kejahatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Perbuatan atau kejahatan yang demikian itu dalam ilmu hukum pidana disebut dengan tindak pidana atau strafbarkeit. Kedua, kejahatan dalam arti perspektif sosiologis kriminologis merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan, sedangkan dari segi yuridis hukum positif bukan merupakan suatu kejahatan. Artinya, perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana. Perbuatan ini dalam ilmu hukum pidana disebut dengan starwardik, artinya perbuatan tersebut patut atau pantas dipidana. Ini dikarenakan penjatuhan pidana merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan kejahatan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pengertian kejahatan menentara atau cybercrime. Pada perkembangannya, internet ternyata membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindak-tindakan antisosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, crime is product of society itself, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendiri yang menghasilkan kejahatan. Nah, kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cybercrime. Dari pengertian ini tampak bahwa cybercrime mencakup sebuah jenis kejahatan beserta modus operasinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik cybercrime. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operasinya menggunakan fasilitas internet. Selanjutnya, menurut kepolisian Inggris, cybercrimes adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Dari definisi tersebut, yang menjadi catatan penulis buku ini adalah bahwa dalam definisi tersebut tidak dijelaskan apa maksud kata jaringan komputer. Apabila dimaknai secara luas, makna akan diliputi LAN atau local area network tadi dan internet. Dan LAN yang ini mempunyai karakter yang berbeda dengan internet. LAN merupakan jaringan tertutup dalam beberapa segi. Jenis kejahatan yang disebut termasuk dengan kategori cybercrime tidak dapat dilakukan dalam LAN ini. Semisal adalah spamming, cyberquatting, dan sebagainya. C. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. 1. Aspek-aspek hukum pidana.
Sudah menjadi kodrat bahwa manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari sesamanya. Manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain dalam berbagai aktivitasnya. Kondisi manusia yang demikian ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, dalam ajarannya mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul bersama dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat dan oleh karena itu disebut dengan makhluk sosial. 2. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memuncul kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan demikian, majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya cybercrime. Sejalan dengan itu, diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat itu sendiri. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini bisa kita dapat yaitu bahwa cybercrime sampai saat ini belum ada istilah baku maupun secara yuridis. Ada yang menyebutnya cybercrime, computer crime, computer related crime. Cybercrime ini merupakan kejahatan yang lahir dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Dengan demikian, kejahatan tersebut sangat erat kaitannya dengan internet. Dalam perspektif komputer, sebagai alat identifikasi cybercrime sebagai komputer crime dapat diterima. Namun demikian, dalam perkembangannya untuk berinteraksi dalam dunia maya dengan medium internet sarana yang digunakan tidak hanya komputer, maka penyebutan cybercrime dengan computer crime menjadi tidak relevan. Nah, dalam perspektif kriminologi, kejahatan ini merupakan fenomena baru dalam dunia kejahatan. Pelaku kejahatan ini kebanyakan adalah anak-anak remaja yang rata-rata cerdas di samping juga orang dewasa. Mereka rata-rata berasal dari keluarga yang mapan, jauh dari kesan jahat. Dalam melakukan kejahatan, motifnya di samping uang juga iseng. Dengan menggunakan pendekatan teori differential association, bahwa untuk dapat melakukan kejahatan jenis ini, maka perlu adanya proses belajar. Ini dikarenakan bahwa kejahatan ini atau cybercrime ini menggunakan teknologi sebagai sarana aksinya. Baiklah, itulah tadi uraian yang bisa saya sampaikan untuk dua bab yang telah saya pilih untuk mata kuliah pilihan bebas kejahatan Mayantara. Apabila ada salah kata atau uraian yang saya sampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri saja presentasi video ini. Semoga dengan ini bisa menambah ilmu pengetahuan baik untuk saya sendiri maupun teman-teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.